Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah, karena sungguh takwa yang kita lakukan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini memberikan kenikmatan kepada kita. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa saja yang kalian rasakan dari kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita semua ini adalah hamba-hamba Allah yang dituntut untuk beribadah kepadanya. Dimanapun kita berada, kapanpun itu, kita senantiasa dituntut beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah inginkan dari kita adalah wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga kematian datang menjemput. Kenapa? Karena ibadah itu adalah kehidupan kita yang hakiki. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai kaum mukminin, penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang mengajak kalian untuk atau kepada kehidupan yang hakiki. Beribadah kepada Allah merupakan sebab juga lancarnya rezeki kita dan sekaligus perbekalan yang kita kumpulkan semasa kita hidup di alam semesta ini. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sekarang saat ini berada di awal-awal bulan Sya'ban, bulan persiapan untuk kelak masuk di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka marilah kita sejenak melihat bagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika mereka berada di bulan Sya'ban, agar kita dapat meneladani mereka, agar kita bisa mengamalkan amalan seperti amalan yang mereka lakukan. Karena sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Aisyah radhiyallahu taala menuturkan, Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman min Sya'ban. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu berkata, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan full kecuali di bulan Ramadan, dan tidaklah aku melihat Rasulullah memperbanyak puasa dari bulan-bulan yang lain kecuali di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah, amalan yang diperbanyak Rasulullah di bulan Sya'ban adalah puasa. Timbul pertanyaan, kenapa ibadah puasa yang diperbanyak oleh Rasulullah? Maka pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh para sahabat kita. Pernah ditanyakan oleh Usama bin Zaid. Kata Usama bin Zaid, Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas syuhuri
ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak pernah melihat engkau memperbanyak puasa di bulan-bulan yang lain kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Wa huwa syahrun yurfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun." Rawahun Nasa'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bulan Sya'ban adalah bulan yang dimana manusia banyak lalai darinya. Bulan yang terdapat antara Rajab dan Sya'ban. Kenapa manusia banyak lalai di bulan Sya'ban? Dikarenakan dia berharap bahwa sudah nanti saya di bulan Ramadan saja memperbanyak ibadah, berbanyak puasa, ketaatan-ketaatan yang lain. Kenapa? Karena di bulan tersebut dilipat gandakan amalan. Padahal di bulan Sya'ban merupakan bulan latihan kita untuk masuk di bulan Ramadan. Alasan yang lain kenapa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, dikarenakan di bulan tersebutlah Allah malaikat mengangkat amalan-amalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Alasan yang lain lagi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa, dikarenakan puasa tersebut adalah amalan yang terbaik. La mislalahu wa la idlalahu. Tidak ada yang setara dengan ibadah puasa. Dan sekaligus mendidik kita untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas. Bukti dari hal itu, tak kala ada orang salat, maka kelihatan ibadah yang dia lakukan, gerakan-gerakannya. Demikian juga tak kala ada orang yang bersedekah atau mengeluarkan zakat, dia kelihatan melakukan ibadah. Tapi ketika dia berpuasa, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak mengetahuinya kecuali dia beritahukan bahwa aku sedang berpuasa. Maka ini bukti bahwa amalan puasa tersebut lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus mendidik dia untuk muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menahan lapar, menahan haus, padahal dia bisa sembunyi-sembunyi di dalam kamar minum dan makan dan tidak dilihat oleh manusia. Akan tetapi rasa muraqabahnya senantiasa menyertainya di saat dia berpuasa. Ini amalan yang pertama. Amalan yang kedua adalah kasratu qiraatil Quran, di mana Rasulullah dan para sahabatnya memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Sya'ban. Karena nanti di bulan Ramadan lebih kita tingkatkan lagi bacaan Al-Quran kita. Karena bulan Ramadan merupakan syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu kata Anas bin Malik radhiyallahu an, "Kanal muslimuna idza dakhala Sya'ban inkabbu 'alal masaifi faqara'uha." Kata Anas bin Malik, adalah kaum muslimin dari kalangan sahabat dan tabi'in, apabila masuk di bulan Sya'ban, mereka membuka lembaran-lembaran mushaf mereka, lalu membacanya, menyibukkan diri dengan Al-Quran Al-Karim. Kenapa demikian? Karena Al-Quran berisikan petunjuk. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita dituntut untuk membacanya, mentadabburinya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran ataukah hati mereka tertutup? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran yang mengeluhkan bahwa kebanyakan umatnya lalai terhadap Al-Quran. Mahjuro, tidak membacanya, tidak mentadabburinya, apalagi mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan Rasulullah di dalam surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya umatku
menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang mahjur, ditinggalkan sesuatu yang ditinggalkan, tidak dibaca, tidak ditadaburi, dan tidak diamalkan. Bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an, sementara Al-Qur'an hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sementara mereka mendekatinya saja tidak. Mereka lebih sibuk dengan HP-nya, media sosialnya, sibuk dengan kesibukan dunianya yang melalaikan mereka dari apa? Dari Al-Qur'an Al-Karim. Maka ya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban ini marilah kita memperbanyak qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an yang dibarengi dengan tadabbur, liyadabbaru ayatihi, agar ditadaburi ayat-ayatnya. Kemudian amalan yang ketiga yang hendaknya kita perbanyak di bulan Sya'ban adalah sedekah, yaitu memperbanyak sedekah, sekaligus membantu orang-orang miskin agar mereka kuat dan berbahagia ketika nanti Ramadan datang atau tiba. Mereka sudah siap, tidak perlu lagi bersusah payah ketika datang bulan Ramadan. Sekaligus pembenaran terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bukankah sedekah yang kita keluarkan, maka Allah yang akan melipat gandakannya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang mengeluarkan sedekah sebagai bentuk pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia yang akan mengembalikan dengan pengembalian yang berlipat ganda. Ma naqasat shadaqatun min malin. Sedekah yang kita keluarkan itu tidak akan mengurangi harta yang kita miliki. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaik. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang kita lakukan itu merupakan bentuk pensucian jiwa kita, pembersihan jiwa kita dari noda-noda kemaksiatan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh celakalah bagi mereka yang mengotori jiwa-jiwa mereka dengan kemaksiatan. Maka sucikanlah jiwa raga kita sebelum masuk ke bulan yang suci, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di bulan Sya'ban kita ini, sehingga kita mengisi dengan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga kita dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan, sehingga kita mengisi aktivitas ibadah yang lebih banyak lagi daripada bulan Sya'ban. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal siyamana wa salatana wa sadaqatana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.